Tugas seorang guru bukan hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga menyalakan potensi tersembunyi dalam diri setiap muridnya. Perkenalkan, nama saya Mufatia Muhdar. Inilah kisah dedikasi saya di SMP Negeri 7 Kalukku. Saya mengabdi di SMP Negeri 7 Kalukku, Dusun Rumbia Apo, sejak tahun 2023. Lokasi ini berada di daerah ketinggian dengan akses jalan yang sangat menantang. Kondisi jalan di daerah ini akan semakin parah saat sehabis hujan. Jalanan akan semakin licin dan menjadi momok menakutkan bagi saya dan teman-teman saya. Namun, pemandangan yang disuguhkan di sepanjang jalan sangatlah kontras dari kondisi jalannya. Begitu indah dan asri. Menghirup oksigen setiap pagi saat berangkat sekolah sangat melegakan jiwa. Daerah ini juga merupakan daerah yang rawan longsor, sehingga jika cuaca mulai mendung, itu akan membuat kami berdebar-debar. Kondisi jalan seperti ini membuat saya beberapa kali hampir terjatuh. Bahkan teman-teman pengajar saya pun punya pengalaman terjatuh saat berkendara. Terkadang jika cuaca buruk saat saya masih berada di sekolah, saya lebih memilih tinggal untuk menginap saja di sekolah. Karena cuaca tidak bisa diterka, saya sering memarkir motor saya di kolong rumah warga yang masih berjarak 1,5 km dari sekolah. Hal ini karena jika saya di sekolah dan cuaca tiba-tiba mendung dan hujan, maka sudah pasti motor saya tidak akan mampu saya kendarai. Oh iya, apa itu lah? Kemudian saya akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saya memang berjalan kaki, tapi saya menemukan keramahan dari warga Rumbia Apo. Kadang, para warga yang berangkat ke kebun akan memberikan tumpangan. Kadang pula saya dijemput siswa. Dan yang paling saya senangi adalah jika bertemu dengan pengendara mobil off-road yang membawa logistik ke beberapa dusun lain setelah Rumbia Apo. Ada kesenangan tersendiri dan menjadi memori personal bagi saya betapa ramah, murah hatinya warga Rumbia Apo ini. Bagi saya ini sebuah anugerah. Semua rasa lelah di perjalanan akan terbayar lunas dengan mendengar sapaan hangat dari murid-murid saya yang sudah menyambut saya di depan gerbang sekolah. Sekolah ini memiliki kekuatan unik tersendiri karena hanya memiliki jumlah siswa sekitar 24 orang. Mereka berasal dari dua suku besar, yaitu Mandar dan Toraja. Minimnya kontaminasi gawai membuka peluang bagi mereka untuk merawat kearifan lokal sukunya. Namun, potensi luar biasa ini terbungkam. Akar masalahnya jelas, tingkat literasi yang masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan rapor pendidikan sekolah beberapa tahun sebelumnya yang mendapatkan predikat sedang. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus panggilan bagi saya untuk meningkatkan literasi murid dan membentuk warga sekolah yang literat. 3 tantangan yang saya hadapi dalam menumbuhkan minat literasi murid. Yang pertama, mengubah mindset murid terhadap buku. Yang kedua, menyediakan akses bacaan yang disenangi. Dan yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri murid. Karena ketiadaan buku yang menarik, aksi pertama yang saya lakukan adalah membawa buku-buku koleksi pribadi saya sendiri ke sekolah. Murid-murid saya menjuluki kebiasaan ini sebagai perpustakaan punggung. Sejarah tentang budaya makanan di Sulawesi, Pulau Sulawesi. Mau tuh deh? Bisa. Tapi pinjam di Adris nanti ku tanya. Tapi ada terlalu bisa ku jelaskan. Selanjutnya, kegiatan literasi ini diimplementasikan ke dalam kegiatan kokurikuler.
Saya mengubah metode dari sekadar membaca menjadi menceritakan hasil bacaannya di depan teman-temannya. Ini tuh buku Moby Dick diambil dari kisah nyata. Kisah nyata seorang Kapten Ahab yang memburu paus yang bernama Moby Dick. Iya, mau membunuh demi dendamnya sendiri. Tapi ini tuh unik sekali. Biasanya tuh aku ngobrol sekarang ketiga. Tapi waktu diajarin nih kalkulus, nggak bisa belajar. Kalkulus. Lalu kemudian aksi ini diperluas dengan kegiatan mini podcast. Selanjutnya mereka mengisi jurnal perihal bacaanku yang saya gunakan untuk memonitoring hasil bacaan mereka melalui pemanfaatan Google Form. Beberapa proyek lintas disiplin ilmu seperti mini riset budaya, penyusunan kamus bahasa daerah, dan workshop pembuatan puisi. Aksi selanjutnya adalah membangun kemitraan strategis dengan berbagai komunitas literasi yang ada di Mamuju maupun yang ada di Kaluku, seperti Ruang Baca Senyawa, menjadikan SMP Negeri 7 Kaluku sebagai sekolah binaannya. Kemudian ada komunitas Manakara Book Club yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju mengajak seorang alumni pengajar muda dari program Indonesia Mengajar dan salah satu filmmaker Mamuju untuk membagikan ilmunya. Selanjutnya dari NGO Taman Baca Pelangi yang disokong langsung oleh salah satu perusahaan internasional bernama Givaudan dari Swiss dan didukung juga oleh Pitulung Ministry. Dari atas bukit akan datang orang-orang hebat yang mengubah dunia. Dedikasi dan aksi kolaboratif ini membuahkan hasil yang nyata. Terbukti pada rapor pendidikan sekolah, pada indikator literasi terjadi peningkatan dari predikat sedang menjadi predikat yang baik. Keterampilan komunikasi murid dalam pembelajaran semakin meningkat dengan adanya kemauan mereka untuk melakukan presentasi. Rasa percaya diri murid juga meningkat. Mereka mulai bisa bersosialisasi dengan teman-teman dari sekolah lain, terutama yang berada di kota. Terus isinya itu mengangkat tentang isu-isu tentang pendaki. Murid-murid juga menghasilkan karya berupa antologi puisi dan kamus mini bahasa Mandar. Siapa yang menulis? Dan tentu saja minat baca murid semakin meningkat, terbukti dengan ada murid yang mulai menabung menyisihkan uangnya untuk membeli buku di Gramedia. Kegiatan literasi yang masif ternyata juga mengundang banyak pihak untuk mendonasikan buku-bukunya kepada murid-murid saya. Keberhasilan yang diraih oleh siswa ini tidak mungkin bisa tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antara seluruh rekan guru dan juga kepala sekolah yang tidak pernah berhenti mendukung saya untuk terus berbuat. Dedikasi adalah tindakan nyata yang berorientasi pada kepentingan murid dan sekolah. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang sudah mengalami peningkatan, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dan saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung apapun kegiatan teman-teman guru, bahkan saya mendorong agar ini lebih ditingkatkan lagi, kita lebih bekerja sama lagi, mendatangkan lagi komunitas-komunitas yang bisa datang di sekolah kami, bisa membantu anak-anak kami bagaimana caranya mengembangkan bakatnya, minatnya, termasuk juga literasi membaca. Dan alhamdulillah anak-anak kita literasi membacanya sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Waktu dari sini saya sangat percaya diri ingin menyatakan bahwa semenjak Kak Fatia membawa buku ke SMP Negeri 7 Kaluku, saya merasakan perubahan signifikan dari diri saya. Saya lebih memahami, semenjak saya membaca buku, saya lebih bisa memahami orang seperti tentang kepribadian karakter yang saya maksud. Semenjak ada datang di sini organisasi literasi, lebih bertambah percaya diriku, mulai Kak berani membaca puisi di depan umum dan mulai Kak membaca buku. Kalau ditampilkan di depannya banyak orang, tidak malu sekali muka, tidak seperti muka dulu. Sekian dari saya, terima kasih.